Karek asup deui ini. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar? Terdengar, Pak. Oke, baik adik-adik sekalian bahwa di dua pertemuan sebelumnya sebetulnya ada case ya. Tapi nanti case-nya akan saya gabung saja dengan case akhir. Jadi plan kita adalah, eh sebentar saya cek dulu. Baik, plan kita adalah di pertemuan sebelumnya itu pertemuan coba saya cek pertemuan berapa ya? 5 ya. 6 harusnya ya. 6 7 ya. 5 6 7. Oke. Kalau di Anda mungkin di pertemuan eh 13 14 15 ya. 13 14 15 16 jadi 13 14 nanti saya akan minta merancang model matematik dari materi. Kalau Anda lihat di Google Classroom itu kan ada topik 5 ya. Ntar saya share dulu, share screen dulu. Baik, kalau di Google Classroom kan Anda lihat di sini ada topik 5, ini kan harusnya ada case-nya. Nah, di topik 6 ini yaitu adalah exercising atau latihan ya. Atau kalau di Anda mungkin ini jatuhnya topik 14 ya. 14 ya, ya, 14. Topik 6 ini latihan model matematika sederhana. Nah, 7, di pertemuan 7 dan 8, topik 7 dan 8, ini kita akan merancang model matematik yang lebih kompleks lagi gitu. Baik, sehingga di ujian akhirnya saya akan ngambil nilai dari topik 7 sampai strip 8 ini gitu. Jadi di topik 6 nanti akan ada case dari saya. Ini lebih sederhana model matematiknya. Nanti Anda bisa lihat ya seperti tugas tugas yang saya berikan ya. Nanti silakan dikerjakan. Nanti ujian kita yaitu yang mana hari ini plus minggu depan silakan dikerjakan di topik 7 strip 8 sehingga kita tidak ada ujian akhir semester yang sifatnya reguler, tapi saya akan minta Anda mengerjakan model case, model matematika yang akan saya alokasikan di sini nanti, gitu. Jadi silakan dibaca kasusnya. Kasusnya sebetulnya dalam bahasa Inggris ya nanti. Ya sekarang kan teknologi udah canggih, silakan terjemahkan aja pakai Google Translate gitu kasusnya seperti apa. Ya, nah cara mengerjakan kasusnya itu seperti apa akan saya jelaskan di perkuliahan kali ini. Baik, ini kasusnya. Ya mirip-mirip akan seperti ini. Jadi ini kasus adalah kalau di buku manajemen sains ini cukup terkenal ya di liquid oil division gitu. Jadi maksudnya di sini adalah divisi pada bagian liquid oil itu maksudnya pelumas ya, pelumas. Jadi ada suatu divisi di suatu industri
industri perminyakan, yaitu bagian yang memproduksi produk-produk pelumas, yang merupakan adalah bagian strategik dari suatu perusahaan yang bertanggung jawab untuk memproduksi dan mendistribusikan berbagai tipe jenis pelumas gitu, atau minyak pelumas ke berbagai daerah. Nah, divisi operasional dari pabrik tersebut itu menghadapi tantangan bagaimana secara efisien itu mengalokasikan produksinya pada berbagai plants ya. Plants ini adalah pabrik dan menentukan mana rute pengiriman yang paling hemat ya, hemat biaya gitu, agar bisa memenuhi demand atau permintaan dari setiap pusat distribusi. Jadi ada beberapa hambatan atau constraint kita sebutnya atau ya hambatan sumber daya lah, seperti ada kapasitas produksi di situ yang terbatas untuk setiap pabriknya gitu ya. Ada ada apa biaya produksi pada setiap plantnya atau pabriknya yang berbeda. Ada permintaan pada berbagai regional distribution center yang berbeda. Ada biaya transportasi gitu. Jadi kurang lebih kalau kita gambarkan, situ ada beberapa ya, katakanlah ada mungkin 3 atau 4 gitu, ini pabrik gitu ya, yang dipunyai oleh oleh perusahaan tersebut. Ada 3 pabrik. Lalu di sini ada distribution center, ada beberapa distribution center, katakanlah 2. Nah, distribution center ini kan punya demand ya, punya permintaan gitu ke pabriknya gitu di sini. Nah, sementara ini kan setiap pabrik itu dia punya kapasitas ya, punya kapasitas ya. Terus pada proses pengirimannya ke distribution center itu juga ada biaya ya, cost atau biaya gitu. Baik itu biaya, ya tentu saja biaya yang dihasilkan dari proses transportasi. Nah, di pabrik ini juga selain dia ada kapasitas, dia juga ada biaya produksi kan, ya. Di sini biaya pengiriman, ya, biaya transportasi ya. Di sini ada biaya produksinya gitu. Nah, tujuannya adalah tentu saja bagaimana caranya demand ini harus terpenuhi. Jadi masing-masing pusat distribusi ini kan minta ke pabrik ya, saya butuh butuh 1.000 produk dong gitu. Saya butuh 5.000 produk dong gitu. Nah, itu kan permintaannya ke pabrik gitu. Nah, bagaimana permintaan itu bisa semuanya dipenuhi. Selain itu juga kita pertimbangkan bagaimana biayanya bisa diminimasi gitu ya. Baik itu biaya yang terdiri dari 2. Kalau kita lihat di sini kan ada 2 nih. Ada biaya produksi dan biaya transportasi gitu ya. Kan ini cukup sederhana kasusnya sebetulnya. Gitu. Nah, ada beberapa elemen kunci dari kasus ini bahwa di situ ada 3 pabrik ya, masing-masing memproduksi pelumas, ada kapasitasnya, ada pusat distribusinya. Kebetulan di sini kasusnya 4 ya, berarti bukan 2, di sini ada 4 kasusnya, pusat distribusinya, gitu. Nah, lalu ada demand spesifik yang harus dipenuhi. Ada transportasi, ada tujuannya. Tujuannya adalah minimasi biaya. Nah, kalau biaya pasti akan selalu harus diminimasi. Nggak mungkin biaya itu dimaksimasi gitu ya. Kalau Anda bikin maksimasi biaya, ya salah berarti. Di biaya akan selalu harus diminimasi. Ada 2 di sini kan, ada biaya produksinya, ada biaya transportasinya ya. Ada beberapa data setelah dikumpulkan oleh divisi tersebut, dia dapat data ternyata biaya produksinya itu per unitnya ada $10 gitu ya. Ada maksimum kapasitasnya 500 unit untuk pabrik A. Pabrik B ada biaya produksinya $8 per unit, kapasitas maksimumnya 400. Ada pabrik C, biaya produksinya 12 per unit, dan kapasitas maksimumnya itu 600 unit gitu. Ada demand spesifiknya di sini, dia butuh datanya, dan ada biaya transportasi. Ini matriks biaya transportasi. Jadi maksudnya adalah kalau dari pabrik A ke daerah pusat distribusi satu itu $5. Dari pabrik A ke pusat distribusi 2 itu $8 gitu. Nah, dengan biaya-biaya seperti ini ya berapa kita harus ngirimkan barangnya gitu. Gitu ya. Jadi di sini tujuannya jelas adalah minimasi biaya terdiri dari 2, biaya produksi dan biaya transportasi gitu. Anda bisa menggunakan step atau tahapan yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya.
Yang pertama, Anda harus definisikan dulu masalahnya. Gitu. Anda bisa gunakan fishbone gitu ya. 6 elemen masalah yang sudah Anda kerjakan. Bisa menggunakan influence diagram ya. Bisa Anda gunakan. Jadi kalau kita menggunakan 6 elemen masalah, kan ada pengambil keputusannya siapa, tujuannya siapa, apa gitu ya, decision criterion, kriteria keputusannya itu apa gitu ya, ukuran kinerjanya itu apa. Lalu ada eh, tindakan apa yang harus diambil. Kalau kasusnya seperti itu kan berarti tindakannya adalah berapa jumlah produk yang harus dikirimkan gitu. Dari A ke distribution center satu berapa, dari B ke distribution center satu berapa, dan seterusnya gitu. Ada konteksnya gitu ya. Itu Anda bisa analisis dulu gitu. Dan memang itu harus dianalisis pada proses manajemen sains gitu ya. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya biar tahu gitu, yang ngambil keputusannya siapa gitu. Tujuannya tuh mau ngapain gitu. Sebelum kita bikin model matematik gitu. Ya. Nah, di sini kalau Anda bikin influence diagram, itu bisa ya. Anda bikin create diagramnya sendiri. Di sini saya sudah bikinkan uncontrollable inputnya. Ya, tapi kalau Anda pengen bikin influence diagramnya, sebetulnya sudah saya ada di buku ya, di buku yang saya berikan. Oh, bukan ini. Oh, belum saya share ya bukunya ya. Sebentar. Oke, baik. Kalau Anda baca buku Hans Dalembah ini, ya, itu ada di bagian, nah ini, halaman 95. Ya, ini Anda bisa capture silahkan ya. Kalau di influence diagram notasinya itu ada ini, eh, uncontrollable input, control input, output, sistem variabel, serta influence. Ya, ini silakan di screenshot. Nanti saya share juga deh. Nah, lalu di sini contohnya kalau misalkan kita pengen membuat influence diagram dari sistem investasi, ini sebenarnya sudah saya pernah jelaskan. Dengan tujuan kita adalah dapat keuntungan. Ya, apa saja apa saja variabel sistemnya yang kita pertimbangkan? Pasti adalah share portofolio, dividennya gitu ya. Terus proceed from sale gitu. Apa saja input ya, input-input yang akan mempengaruhi semua variabel ini. Ya, tentu saja ada pertama yang tidak bisa kita kontrol adalah shares ya, atau pembagian dari perusahaan atau sahamnya tidak kita tidak bisa kontrol. Laju dividennya kita tidak bisa kontrol. Terus kita punya duit hanya 10.000 euro gitu, tidak bisa kita kontrol. Perubahan nilai mata uang juga tidak bisa kita kontrol. Yang kita bisa kontrol apa, Pak? Yaitu proporsi berapa banyak kita harus meletakkan uang kita di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C ya, berinvestasi di berapa-berapa porsinya gitu. Nah, itu yang bisa kita kontrol. Berikutnya apa? Kalau kasusnya kita ingin produksi ya, produksi atau sistem inventory dengan tujuan akhirnya adalah proses pengiriman ya, ada beberapa variabel sistem yang kita bisa hitung di situ. Contohnya laju pengiriman ya, daftar pesanan ya, forecast kita bisa hitung juga, laju produksi gitu. Terus stok stok gudang produk jadinya, ada raw material kita bisa hitung gitu. Nah, yang tidak bisa kita kontrol ada demand kan, ada yang bisa kita kontrol ada keputusan kita harus memproduksi berapa. Selain itu lead time dan supplier lead time tidak bisa kita kontrol gitu. Gitu. Jadi bikin influence diagramnya seperti ini. Lalu
Setelah dibikin influence diagramnya, ini saya sudah listkan ya. Nanti silakan Anda bikin sendiri untuk latihan di rumah ya. Ini ada uncontrollable inputnya apa, ada demand, ada production cost, ada transportation cost, itu tidak bisa kita kontrol per produknya. Yang bisa kita kontrol adalah jumlah produksinya gitu ya, shippingnya gitu, sistem variabel apa saja, ada total produksi, ada total shipmentnya berapa gitu. Outputnya apa? Adalah terakhir minimasi total cost gitu. Lalu ada influence-nya, ya influence-nya adalah panah-panahnya ini gitu. Anda bisa bikin sendiri nanti di rumah sebagai latihan. Lalu setelah itu baru bikin notasi dan asumsinya ya. Notasi dan asumsi itu terdiri dari beberapa ya, ada indeks di sini ya. Indeks ini adalah contohnya kalau kita punya 3 pabrik berarti indeksnya 1, 2, 3. Kalau kita punya 3 daerah berarti indeksnya adalah sorry 4 distribution center berarti 1, 2, 3, 4 gitu. Lalu apa yang kita putuskan itu adalah jumlah berapa banyak. Nah, XIJ yang bisa kita putuskan ini ya bagian sini nih, ini adalah variabel yang tidak variabel yang bisa kita kontrol gitu. Yang bisa kita kontrol kan jumlah pengirimannya, ya. Nah, ini sisanya di bawah nih, yang ini. Nah, ini semua tidak bisa kita kontrol nih. Kan kapasitas pabrik tidak bisa kita kontrol, demand tidak bisa kita kontrol. Ini kita sebut sebagai variabel keputusan ya. Ini kita sebut sebagai parameter, ya, gitu. Dan terus ada beberapa nilai yang sudah kita ketahui berdasarkan berdasarkan apa namanya observasi di beberapa nilai yang sudah kita ketahui. Lalu kita bikin model matematiknya gitu. Pertama kita tahu tadi bahwa model matematiknya itu adalah minimasi total biaya ya, minimasi di sini minimasi Z ya, minimasi Z ya, minimasi Z yaitu adalah jumlah nih XIJ, XIJ ini adalah ini jumlah yang bagian sini, ini adalah jumlah biaya masing-masing produk ya, biaya produksi masing-masing produk. Ini CI ini biaya masing-masing produk nih. Dikali dengan dikali dengan jumlah yang diproduksi gitu. Ya, jumlah yang diproduksi kan gampang tuh ya. Kalau kita misalkan kan secara sederhana ini kan sigma ini kan sebetulnya tambah-tambah aja gitu, tambah-tambah aja gitu. Kalau kita pengen menghitung menghitung misalnya kita punya pabrik nih. Ya, masing-masing pabrik ini CI, ada pabrik I ini adalah 1, 2, 3. Berarti ini ada C1, C2, C3 gitu. Nah, XIJ itu adalah jumlah barang yang dikirimkan ke, ini kan I ya, jumlah barang yang dikirimkan ke pusat distribusinya gitu. Jadi kalau CX11 berarti jumlah barang ya, X11 jumlah barang yang dikirimkan dari pusat pabrik ke pusat distribusi ini X11. Itu kan 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, kalau kita kasusnya ada 1, 2, 3 seperti ini, 1, 2, 3, 4 pusat distribusi, ini kan bisa kita pecah nih, sigma ini ya, menjadi contohnya berapa banyak produksi yang harus dikirimkan ke pusat distribusi satu, yaitu X11, berarti ya tinggal dipecah aja nih. Pecahnya caranya adalah ya C1 ya kali X11 ya ditambah C1 dikali X1 ke 2 dan seterusnya ditambah terus sampai ke C3 dikali X 34 ya gitu. Nah, ini kan semua notasi ini adalah pecahan dari sini nih. Gitu. Nah, ini kan C ini tinggal kita ganti C-nya. Berapa biayanya? Biaya produksi satunya. Coba lihat di sini. Ya, biaya produksi satunya adalah 10 nih. Ya, tinggal 10 dikali X11 gitu. Sebetulnya ini mirip seperti operasi research. Anda kan sudah belajar operasi research ya. Cuman lebih kompleks saja gitu. Kan ini kita pecah nih formulanya.
Nah, di sini C1-nya ada 10 lagi dikali X12 gitu. Dan seterusnya itu makna dari pusat biaya produksi. Ini bagian ini biaya produksi. Nah, ini biaya transportasi nih. Sama aja gitu. Bedanya adalah kalau ini dikalikan dengan biaya produksinya, maka ini dikalikan dengan biaya transportasinya. Ya, biaya transportasinya. Gitu. Itu aja bedanya. Lalu ada beberapa batasan bahwa kapasitas untuk semua yang dikirimkan dari pabrik satu ke 2, satu ke 3, satu ke 4 itu harus sama dengan 500 ya. Ini batasan kapasitas. Lalu dari 2 ke semua pusat distribusi dari 2 ke 1, 2, 3, 4 itu harus 400 gitu dan seterusnya. Lalu ada demand gitu. Demand bahwa semua yang dikirimkan dari satu ke satu, 2 ke satu, 3 ke satu itu adalah 200 gitu. Dan seterusnya ya ke bawah gitu. Nah, ini sebetulnya model matematik yang cukup sederhana gitu ya. Anda jangan membayangkan sigma-sigma seperti ini terlalu rumit gitu. Sigma-sigma seperti ini sebetulnya adalah eh, tambah-tambahan aja, penyederhanaan dari tambah-tambahan ini yang bagian sini nih. Penjumlahan ya, di bagian sini. Nih, hanya penyederhanaan aja, 10 dikali X11, 10 dikali X12, seterusnya sampai kalau C3 kan berapa tuh biayanya? 12 ya. 12 kali X34 dan seterusnya gitu. Ya, itu aja sebetulnya eh yang perlu Anda coba ya. Nah, ini butuh dicoba gitu. Butuh dicoba. Nah, sekalian nanti ini kan ada dekomposisinya nih ya. Model matematiknya ada dekomposisinya di bawah nih yang sudah saya bikin nih. Anda bisa coba juga ya. Lalu ya ini mungkin tidak butuh waktu sebentar gitu. Anda butuh mungkin ya 2 minggu lah mungkin untuk mempelajari ini gitu ya. Nanti feel free atau jangan sungkan bertanya di grup kalau tidak ngerti gitu ya. Ini saya lihat apa beberapa case tugas sebelumnya juga ada beberapa yang telat ya ngumpulinnya gitu ya. Dan untuk bisa mengerjakan ini itu butuh nanya gitu, butuh nanya gitu. Jadi nggak bisa dicemplungin ChatGPT langsung langsung jadi gitu nggak bisa gitu ya. Gitu. Jadi coba saran saya mulai dari yang sederhana dulu gitu. Yang sederhana tuh gimana Pak? Sederhana tuh gini. Kan kita punya 3 pabrik tadi. Lalu ada 4 pusat distribusi ya. Coba kalau kita pengen tahu biaya produksinya gimana caranya? Ya tinggal berapa banyak produksi dikali biaya kan? Ya berarti tinggal C ya di pabrik satu dikali jumlah yang diproduksi di pabrik satu. Kan simpel nih. Lalu ditambah biaya di pabrik 2 dikali jumlah yang diproduksi di pabrik 2 gitu. Tambah biaya yang diproduksi di pabrik 3 dikali produk yang diproduksi di pabrik 3. Nah, ini kan kalau kita sederhanakan jadi sigma kan tinggal C, I itu melambangkan indeks dari pabriknya dikali X, I gitu. Kan sederhana tuh jadinya. Jadi dia hanya sekedar tambah-tambahan biasa saja sebetulnya gitu. Yang disederhanakan melalui sigma gitu. Saya pikir Anda notasi sigma ini sudah belajar ya di SMA gitu. Jadi perlu diulang dan dicek lagi saja ya. Ini ada kasus contoh dari saya. Silahkan dipelajari ya. Nanti sekitar siang atau menjelang sore ini akan saya kasih case. Ya, kita tidak ada ujian. Jadi ujian reguler maksud saya ya. Jadi ujiannya itu adalah Anda merancang model matematika seperti ini. Mulai dari analisis masalahnya, ya, analisis masalahnya, nih, sampai Anda menghasilkan model matematik seperti ini. Ya. Dan ini tidak perlu dihitung. Nah, gitu. Jadi ini tidak perlu dihitung gitu. Jadi cukup menghasilkan model matematik seperti ini saja, gitu. Dan ini butuh kemampuan kreativitas ya, kreativitas dan critical thinking gitu. Jadi makanya saya sampaikan di awal pertemuan bahwa pemodelan sistem itu tidak hanya sekedar matematik
dan analisis saja, tapi ada aspek kreativitasnya di situ. Bisa jadi model yang dibikin oleh satu mahasiswa itu akan berbeda dengan model yang dirancang oleh mahasiswa lainnya, itu pasti gitu. Jadi dia tidak akan sama karena sudut pandangnya akan berbeda. Contoh sudut pandang berbeda itu seperti apa, Pak? Contoh, misalkan eh, ada mahasiswa yang menganggap bahwa produknya itu yang diproduksi tidak hanya satu, Pak, tapi dua, itu seperti apa gitu. Ya boleh aja gitu. Kalau produknya misalkan ada dua yang diproduksi gimana? Ya berarti tinggal biaya produksi di pabrik satu untuk produk ke satu ditambah biaya jumlah yang diproduksi di pabrik satu dikali tipe produk satunya ya ditambah biaya ya di pabrik satu untuk memproduksi produk kedua dikali jumlah yang diproduksi di pabrik satu untuk memproduksi pabrik kedua. Nah, itu kan simple gitu. Tuh ya. Tapi memang ini butuh latihan gitu. Oke? Ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir Anda sudah harus mulai ini ya, mengerjakan ini ya. Nanti silakan ditanya di grup ya. Ditanya di grup gitu. Jadi kuliah itu gitu ya. Jadi tidak sekedar ngumpulin tugas saja, habis itu dapat nilai selesai gitu. Nggak gitu. Jadi kalau nggak ngerti ditanya nanti di grup gitu. Begitupun perkuliahan sekarang ini gitu ya. Ditanya kalau nggak ngerti gitu di grup gitu. Pak, saya ini terkendala nih ngerjain model matematiknya gitu misalkan. eh yang saya kerjakan ini betul atau tidak gitu ya. Itu harus ini ya, harus ditanya. Oke? Sekali lagi saya tanya ada pertanyaan untuk case kita di contoh kasus kita di pertemuan kali ini. Belum ada, Pak. Baik, nanti Mbak-mbak dan Mas-mas coba ya, coba gitu ya. Saran saya mulai dari yang sederhana dulu gitu. Sederhana itu gimana? Ya tadi itu ya saya sampaikan. Buat kita tahu biaya produksi gimana? Ya tinggal dikalikan aja antara jumlah yang diproduksi di pabrik ke satu dikali dengan biaya di pabrik satu kan simple gitu. Jadi mulai dari hal yang simple seperti itu gitu. Ya, baru nanti ditambah kompleksitasnya. Kalau misalnya produknya ada dua, gimana Pak? Gitu. Kan tinggal ditambah aja indeksnya satu gitu. Ya, gitu. Lalu misalkan saya pengen lebih kompleks lagi Pak, ada lini produksinya. Pabrik satu misalkan ada dua lini produksi. Saya mau masukkan lini produksinya gitu. Ya, tinggal gampang tuh, cukup gampang. Berarti cost di pabrik ke satu untuk produk ke satu di lini produksi satu. Jadi indeksnya ada tiga. Dikali jumlah, X ini jumlah yang diproduksi di pabrik satu, di pabrik satu untuk produk ke satu, ya, di lini produksi ke satu. Ditambah C dikali produk pabrik ke satu, produk ke satu, lini ke dua. Dikali X 112. Ya, gitu. Nah, ini kan kalau diringkas kan jadinya gimana, Pak? Kalau dikasih sigma jadinya gimana? Jadinya gini kan? Sigmanya ada 3. Jadi sigma itu tergantung indeks. Indeksnya ada berapa? Ya berarti sigmanya ada sejumlah itu juga gitu. X, I, J, K gitu ya. Tuh. Kali, sorry, C dulu ya, salah. C dikali X, I, J, K gitu. Nah gitu, cukup mudah sebetulnya ya. Jadi jangan berpikirnya terlalu rumit ya. Start simple dulu. Itu saran dari saya dalam merancang model matematik. Anda semua tidak perlu menghitung ya. Jadi cukup sampai menghasilkan model matematik seperti ini saja. Tidak perlu dihitung seperti Anda menghitung di operation research atau di penelitian operasional. Nggak perlu. Cukup sampai menghasilkan model matematik ini saja. Masing-masingnya dijelaskan, ini apa maksudnya, ini model ini apa maksudnya, bagian yang ini apa maksudnya, gitu ya. Contoh misalkan ini yang ini nih. Ya, ada satu bagian ini apa maksudnya, satu bagian ini apa maksudnya itu dijelaskan.
Dan itu akan menjadi nilai ujian kita ya untuk setengah semester perkuliahan ini. Baik, dengan demikian ini adalah akhir dari perkuliahan kita ya. Selamat mengerjakan untuk case tugas akhirnya. Nanti sore akan saya unggah case-nya ya. Jika Anda mengalami kendala, maka silahkan bertanya di grup gitu ya. Gitu. Baik, dengan demikian kuliahnya sudah bisa kita cukupkan ya untuk pertemuan setengah semester ini ya. Selama penyampaian saya di setengah semester ini, jika ada yang kurang berkenan bagi Anda sekalian, mohon dimaafkan gitu ya. Di lain kesempatan, jika Anda membutuhkan bantuan apapun ya yang terkait dengan teknik industri, misalkan bertanya tentang Pak, bagaimana cara meramalkan kasus seperti ini, Pak, bagaimana cara menghitung apa inventory yang kasus seperti ini gitu ya. Bagaimana cara menghitung reorder point, ya silahkan bertanya gitu ya. Karena kita proses belajar itu kan tidak berhenti di kuliah saja gitu ya. Tapi mungkin ada ilmu-ilmu atau praktik di lapangan yang selama ini saya kerjakan bersama mahasiswa saya ataupun dengan riset saya gitu yang bisa di-share kepada Anda gitu. Termasuk kalau Anda mengerjakan tugas akhir di bidang ini ya. Baik, dengan demikian kuliahnya kita cukupkan ya. Selamat mengerjakan. eh Selamat siang menjelang sore, selamat berakhir pekan, selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.